Di mana ajaran Yesus? Nah, bukan keajaran Yesus adalah berdasarkan 10 firman. Ya, itulah kasih kurnia Yesus. Itu Anda baca ya di Matius pasal 1 mimpinya Yusuf tentang kelahiran Yesus. Ya, Yesus juru selamat umatnya. itu bukan soal hukum Taurat, tapi itu soal kelahiran. Kau lari-lari ini. Kenapa aku pergi sana? Anda dengar sini. Mengapa Paulus mengatakan di dalam Kristus, bukan di dalam hukum Taurat. Anda dengar sini. Matius pasal 1 ayat 21. Ini perkataan malaikat kepada Yusuf. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di sana sama sekali tidak disebut tentang hukum Taurat, tetapi Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pahami ini. Itulah isi hukum Taurat. Kau tidak pahamkah isi hukum Taurat? Maka itulah Yesus datang. Karena dia mengenapi hukum Taurat. Pahamkah? Bodoh. Isi hukum Taurat tidak ada menyebutkan Yesus menyelamatkan ya umat Bani Israel. Tidak ada Taurat di sana. Oi, siapa ajar kamu yang begitu? Apa yang dibuat Abraham itu? Sembelih kambing, sembelih domba. Apa itu? Itulah Yesus genapi hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama. Oi. Hukum Taurat saja Anda bingung, lagi mau debat dengan saya. Apalah Anda? Tidak ada hukum Taurat menyuruh membunuh orang untuk menebus dosa. Anda pahami ini. Itu Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa orang-orang berdosa. Ini terkait hukum kasih karunia, bukan di dalam hukum Taurat. Kamu tidak mampu menghadapi saya mengenai hukum Taurat karena kamu tidak paham hukum Taurat. Kamu itu bodoh, hukum Taurat pun tidak paham. Anda pikir Yesus termasuk dalam hukum Taurat? Kalau tidak perintah hukum Taurat membunuh manusia, kenapa Yesus dibunuh? Saya paham hukum Taurat, ya. Sebab itu saya masih di dalam kandang Yesus. Kau di luar kandang Yesus. Nah, inilah kebingungan Anda. Anda tidak mengakui firman Tuhan. Ya, Anda tidak mengakui firman Tuhan kepada para nabi seperti Nabi Yesaya yang tertulis di Yesaya pasal 53. Siapa yang tidak mengakui firman Tuhan? Saya apa kamu? Di mana ada firman Tuhan, hari Minggu adalah ibadah yang betul. Tempat ibadah yang betul. Hari perhentian yang betul. Coba baca betul-betul, Pakcik. Anda itu tidak paham apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum Taurat. Kitab para nabi adalah kitab para nabi. Sekarang iman Kristiani terkait dengan nubuat firman Tuhan di kitab para nabi tentang Mesias, yaitu Yesus. Dengarkan komentar saya di atas. Jangan komentar terus tanpa mendengarkan komentar orang. Kamu sangka hukum Taurat kayak yang begitu, Bos? Kan? Yesus menggenapi apa yang tercatat di dalam hukum Taurat, bukan Taurat yang menebus dosa manusia. Kau paham? Komentar kau lari-lari, sebab itu jawaban saya lari-lari.
sebab saya menjawab komentar Anda. Anda itu tidak paham. Kitab Perjanjian Lama itu terbagi dua, terbagi tiga, ya. Kitab Taurat, kemudian kitab nabi-nabi, kemudian tulisan-tulisan. Ya, Anda tidak paham ini. Sekarang Kristiani mengimani nubuat firman Tuhan yang terdapat di kitab para nabi. Sekarang saya tanya Anda, kitab Perjanjian Lama itu terbagi berapa? Berapa bahagian? Itu bukan tajuk perbahasan kita. Perbahasan kita adalah hukum Taurat yang digenapi Yesus. Apa itu? Masalahnya Anda tidak paham apa itu hukum Taurat. Ini yang Anda harus tahu. Saya paham hukum Taurat, sebab itu saya ajar kau hukum Taurat. Kau yang tidak paham, ya? Paham ke itu? Hari Sabat pun hari Minggu, itu kau yang paham. Oke, hukum Taurat ditujukan kepada siapa? Hukum Taurat itu untuk orang yang tidak mengikuti, ya. Yang mengikuti apalagi perlu hukum Taurat. Mereka sudah melakukan hukum Taurat. Yang tidak melakukan hukum Taurat yang perlu Taurat, ya. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Hukum Taurat kepada siapa? Siapa yang memerlukan hukum Taurat? Yang bukan Yahudi ataupun Yahudi. Lah, Anda pula bingung sana. Saya bertanya kepada Anda bingung sana. Pertanyaan saya tadi, hukum Taurat ditujukan kepada siapa? Ini yang Anda harus jawab. Hukum Taurat itu untuk manusia. Kau pahamkah penjelasan Rasul Paulus di Rom 7 ayat 12 kalau tidak silap? Itu sebabnya saya itu sangat gembira jikalau berdebat dengan pastor atau pendeta gereja Seventh-day Adventist, sebab mereka ada basic memahami Bible. Nah, jadi saya amat mudah mengalahkan dia untuk debat. Nah, masalahnya kalau orang tidak paham, sama sekali tidak paham tentang Bible, tapi berdebat dengan saya, ini masalah bagi saya untuk menjelaskannya. Ya, Anda komentar, hukum Taurat itu untuk manusia. Terdapat di ayat mana? Silakan, jelaskan. Terdapat di ayat mana perkataan Anda ini? Saya paham, sebab kalau kau berdebat bukan pendeta, bukan pastor, kau malu bah. Kalau kau kalah, kalau bukan pastor kan. Di Keluaran 20, kau baca itu untuk siapa? Dan di Rom 7 juga kau baca Taurat itu untuk siapa? Anda jangan melenceng ke sana. Anda belum layak menjawab komentarku yang itu. Sekarang Anda jawab, hukum Taurat itu ditujukan kepada siapa? Keluaran 20 ayat mana? Kau jawab dengan soalan saya di atas. Ya, soalan itu saya sudah bagi dalil, tapi kau lepas pandang itu dalil saya. Soalan apa yang kau soal dengan saya? Oh, rupanya kau belum lagi hafal waktu apa ya? Tadi kau kata kamu sudah membaca dari kitab Kejadian hingga Wahyu, tapi sekarang kau tidak tahu pula. Di ayat Keluaran tidak ada mengatakan menyuruh ya non Bani Israel untuk melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Oi, kamu silap ini. Sebenarnya itulah Musa ajarkan kepada Nun dan bukan Nun.
Sini saya bacakan hukum Taurat ya, dalam 10 hukum Taurat yang pertama. Ya, ini terdapat di Keluaran pasal 20 ayat 3. Bahasa teks aslinya, bahasa Ibrani berbunyi, Lo yihye leha Elohim aherim alfanai. Artinya, jangan ada padamu. Anda paham ini, padamu. Padamu itu pada Bani Israel. Membaca firman Tuhan harus Anda memahami konteks. Ya, setiap perkataan itu ada artinya. Padamu di sana hanya tertuju kepada Bani Israel. Ya, jangan ada padamu sesembahan lain di hadapanku. Padamu di sana hanya tertuju eksplisit kepada Bani Israel. Oi, kau gagal paham ini. Bukan untuk Bani Israel saja. Coba kau cek di Alkitab. Kau cek betul-betul di Alkitab. Adakah Bani Israel semua Bani Israel ataupun ada lagi bukan Israel? Hukum Taurat mana menjadi patokanmu untuk menyuruh non-Bani Israel mengikuti hukum Taurat? Silakan. Kau baca itu kalau randa pulau sehabis, adakah orang asing di sana untuk hukum Taurat? Oi, itu Bani Israel. Tertuju kepada Bani Israel. Ya, Anda pahami ya ayat tauhid, ya, ayat tauhidnya Nabi Mose, ya, yang terdapat di Ulangan pasal 6 ayat 4. Berbunyi, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Artinya, dengarlah, hai Bani Israel. Anda pahami ini. Dengarlah, hai Bani Israel. Ya. Yehova itu yang kita sembah. Yehova itu Esa. Kalau kamu yang jelas, ajaran Yesus adalah hari Sabat itu untuk manusia, ya. Itu yang jelas. Yesus katakan. Mau bantah lagi? Sekarang Anda melompat ke ajaran Yesus. Ya, saya sudah katakan Anda tempo hari, ya. Ajaran hukum kasih karunia di dalam Yesus tidak boleh dicampur aduk dengan hukum Taurat. Jikalau Anda mencampur adukkannya, kedua-duanya rusak. Siapa orang asing itu yang tercatat di dalam ayat itu? Itulah ajaran Yesus, ya. Nah, artinya kamu belum paham bahwa ajaran Yesus itu adalah ajaran Taurat. Orang mana itu hamba yang dikatakan di sana? Orang asing pun atau orang Israel diperhambakan? Zaman itu ada sistem perhambaan, ya. Jadi orang Bani Israel juga mengamalkan perhambaan. Ada kalanya hamba itu dibeli dari orang lain yang non-Yahudi. Jadi hamba itu mengabdi kepada tuannya sampai dia mati. Jadi hamba ini harus tertakluk dalam aturan hukum Taurat ini. Maksudnya Anda itu bukannya hamba orang Yahudi,